ربنا الله رب ارحم رب بروحنا يا ربنا. Bisa dipindah ke lampu naya soalnya gantengnya ketika tinggalin rumah genek lampunya kurang tekan kalau basari ketinggalan nunggu doang ya. Ibu daramang ibu bapak-bapaknya daramang alhamdulillah syukur dari daramang. Jadi jelasnya orang kempal teh sarehat sadayananya aya nu budak aya di dieu nu budak aya tuh aya Ustaz alhamdulillah calagur kabeh teh nu baru teh anu edan aya nu edan mantep berarti sarehat kabeh nu paeh apalagi KBG ngalaring sarehat kabeh. Naon margi ibu pribados nanya sepertos gitu margi ya alasan mana wajib ngejawab salam seseorang yakni di mana-mana hiji jalma budak di jalma budak mah mulai uluk salam tengah jawab ku masalah tong diombelan dora kan teu sebab emang budak. Nu kaduana jalma hilang akal edan nu edan mah komo urang uluk salam lagi juga bawa edan bener. Nu katiduna jalma mah maut tapi ya juga kenal kewajiban kena jawab salam. Jadi di depan nu budak teu aya anu edan teu aya nu maot apalagi. Jadi lamun tengah jawab salam teh kena kos kitu tah budak kan ieu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti A'udzubillah bismillah alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wa qala sayyidina Umar radhiyallahu an man azama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam. Wa qala sayyidina Utsman radhiyallahu an man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana masyahida ghazwata badrin wa hunain. Wa qala sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu an man azama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan ala qiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun sugrining puji-puji nu jadi panghias ati tur jadi bubuka ngaji urang sanggakeun katat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Oge sadaya puja-puja nu jadi panghias rasa tur jadi bubuka carita urang sanggakeun katat nu maha kawasa nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Syukur mereka pihatur urang sami-sami sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur. Allah nu parantos maparin ka urang sadayana nikmat panjang umur anu pamudah-mudahan sing tiasa dianggo terus bersyukur agar kelak urang ketika maut selamat di alam kubur. Amin ya rabbal alamin.
Oke, teka selip-selip dina hati, teka selap-selap dina bayat, teka gilir-gilir dina pikir, cepari pos nano mantema walau ba'idun fil qalbi laba'idun fil ain lakin qaribun fil qalbi. Walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Naon eta? Cinta. Bener. Cinta mah jauh di mata dekat di hati. Lamun sabalikna jauh di hati dekat di mata belek. Nah bener ya, pada nyambung, pinter berarti. Jadi walaupun jauh di mata dekat di hati, marilah kita sama-sama orang sasarangan kucurkeun kocorkeun jeung kecerkeun sholawat miwa salam katut kalujengan salalamina terlimpah curahkeun kariban baginda alam junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargina nu marulia sahabatna nu satia tubugi ka urang sadaya umatna pengikut penganut pencinta ajaran tur syariat mantena anu pamudah-mudahan sing dugi ka yaumil jaza amin ya Allah ya Rabbal ahibail kiram para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para hujaj bil hujajah, bil khusus ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan al habib wal mahbub habibana al habib Alwi bin Muhammad Asghab, dan yang kedua orang tua saya, guru saya, yakni al habib Alwi bin Umar bin Musid Alatas, yang mana pada malam hari ini kita semua patut merasa bangga dan bahagia. Wabil khusus ikramal yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhlah malam yang amat sangat istimewa dikarenakan kita merayakan Maulid Nabi dihadiri dengan zuriahnya langsung. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan para habaib ahlu baitin Nabi, anak keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambah keberkahan ilmunya, dan mudah-mudahan mereka semua selalu istiqomah di jalan datuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita patut bangga bahagia, terutama Grendeng dan sekarang di Kamurang terdapatlah pengaman-pengaman kampung. Mereka adalah zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tak lupa pada segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan anu tetiasa disebutan hiji-hijina khususna selaku pengajar tetap di Masjid Al-Falah anu ku pribados dipihormat. Oge mudah-mudahan urang daroakeun urang sadayana, guru-guru urang sadayana si dipaparinan paranjang yuswana, sarehat badana, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah barokah rizkina, tambah-tambah istrina. Oh ibu-ibu mah yo cenah hayu amina ulaheun keukeuh wae ibu mah tuh eta budak awewe keceplosan tengeun. Amin jangan ceguzat. Aduh mudah-mudahan dikabul. Yang gade balik dicangkram kena. Ketua panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diselenggarakan oleh Ikramal, Ikatan Remaja Masjid Al-Falah. Ketua berikut reng-rengan yang tidak dapat saya sebutkan nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Kita doakan semoga para pemuda dinanggoni nyata nangban amanat rakyat sing sedede sing sing adil, dinanggoni nyata nangolah wilayah atanapi desa na, amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang mana jutaan bahkan mungkin miliaran malaikat yang tak kasat mata, yang tak terlihat oleh mata kita, semua berkumpul di tempat ini sambil memintakan ampunan untuk jamaah yang hadir di majelis maulid. Alhamdulillah.
Dan mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat maulid, kalaulah ada bapak ibu yang sakit, Allah sembuhkan dari sakitnya, Allah hilangkan penyakitnya, Allah panjangkan umur bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi semuanya. Dan mudah-mudahan ada yang galau, yang pusing, yang lagi suntuk dan sebagainya, mudah-mudahan Allah gantikan dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa Allah naikkan ke langit ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 sampai 3, 4, 5, 7. Di situ Rasulullah yang didampingi oleh teman setianya malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan sosok malaikat yang luar biasa, yang mana malaikat tersebut berbeda dengan malaikat yang lainnya. Apa perbedaannya? Kalau malaikat-malaikat di yang lain memiliki tangan seperti biasa, kaki seperti biasa, dan juga kepala sampai badan, tapi yang satu ini berbeda dengan yang lainnya. Apa bedanya? Dikatakan malaikat tersebut memiliki 1000 tangan, memiliki 1000 tangan, dan setiap satu tangannya memiliki 1000 jari. 1000 kali 1000 berarti jumlahnya 1 juta. Nah, 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. 1 juta jemari. Rasulullah pun sampai bertanya pada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, man huwa?" Wahai Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, "Wa min jumlatil malaika ya Rasulullah." Dia itu sama bagian daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wahai Jibril, baru kali ini aku menemukan dan melihat sosok malaikat yang berbeda dengan yang lainnya. Apa yang kau lihat wahai Muhammad? Saya lihat dari tangan-tangannya ini malaikat beda dengan yang lain. Kalau yang lain tangannya seperti biasa, tapi dia memiliki tangan 1000 tangan, dan di setiap satu tangan memiliki 1000 jari. Apa gerangan hikmah Allah ciptakan malaikat tersebut dan tugasnya apa? Wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiknya kau tanyakan langsung pada malaikat tersebut. Akhirnya Rasulullah pun memanggilnya, "Ya malaikat tangan, wahai malaikat, kesinilah kau." Hadaplah malaikat, "La baik ya Rasulullah." "Oh, kau kenal aku?" "Siapa yang enggak mengenal engkau? Jangan di dunia saja, di alam sana, di langit semuanya mengenal engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ada apa kau wahai Rasulullah?" "Aku ingin menanyakan satu hal kepada engkau. Benarkah engkau min jumlatil malaikat?" "Na'am ya Rasulullah." "Terus apa tugas engkau sehingga engkau diciptakan oleh Allah dengan memiliki 1000 tangan dan memiliki dari setiap tangannya adalah 1000 sehingga 1 juta jari?" Maka malaikat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, aku bersyukur telah Allah ciptakan dengan tangan yang begitu banyak, yang mana aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan ini, dengan jari ini, ditugaskan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan air hujan yang turun ke muka bumi. Hujan yang turun ke daratan, ke lautan, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, bahkan cikurang nama anu nyarangsang di kenteng-kenteng, nyarangsang di dedaunan. Tidaklah ada air hujan yang turun ke muka bumi terkecuali dengan daya ingatku yang Allah berikan lebih, dan juga dengan tangan dan jari-jariku yang Allah berikan lebih. Tidaklah luput satupun air hujan yang turun ke muka bumi terkecuali aku dapat menghitungnya." Subhanallah, luar biasa malaikat. Oh, jadi engkau malaikat yang ditugaskan untuk menghitung jatuhnya tetesan-tetesan air hujan ke muka bumi. Na'am ya Rasulullah, luar biasa engkau, sungguh hebat, sungguh istimewa Allah menciptakan kau. Alhamdulillah ya Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, walaupun memang aku diciptakan Allah dengan memiliki 1000 tangan dan setiap satu tangan memiliki 1000 jari, dapat menghitung setiap tetesan-tetesan air hujan yang jatuh di muka bumi, baik daratan, lautan, gunung-gunung, hutan-hutan, dan di atas genting-genting pepohonan. Tetapi ya Rasulullah,
Wallahi demi Allah, kalaulah umatmu berkumpul di suatu tempat, baik di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis taklim, di majelis zikir, khususnya di masjid maulid, mereka semua membacakan salawat kepada engkau. Demi Allah, sekalipun tanganku banyak, jariku sejuta, aku tidak bisa menghitung turunnya rahmat dan ampunan Allah terhadap umat engkau yang berkumpul di majlis dan membacakan salawat kepada engkau. Subhanallah. Jadi bahagialah kita semua yang hadir pada malam hari ini. Malaikat yang bisa menghitung banyaknya air hujan yang menetes ke muka bumi, dia sanggup hitung satu persatu sampai jumlahannya, berapa lamanya, atau bisa sehari, semalam, seminggu, tetap dia masih bisa hitung. Tetapi ketika kita berkumpul, terutama di majlis maulid, rahmat Allah yang turun, maghfirah Allah yang turun. Demi Allah, wahai Muhammad, aku tidak bisa menghitungnya. Alhamdulillah. Jadi lamun orang sedaya hadir di majlis-majlis, khususnya majlis maulid, sing loba, sing resep maca solawat. Zayyinu majalisakum bis solawati alayya. Hiasi majlis-majlis kalian, tempat-tempat kalian dengan membaca salawat kepadaku. Kenapa? Fa inna sholata alayya nurun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya membaca salawat kepadaku kelak akan menjadi cahaya di hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya Sayyid Ibu Nasiti dibabarkeun di dinten tahun Rabiul Awal tanggal kadu April bulan tanggal kadu. Aduh, ya, rada gawat oke ibu ya. Bu,
lama kita semua selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika datang Rabiul Awal, seluruh pelosok dunia mereka semua memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan semuanya punya dalil menunjukkan rasa cinta pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ibu bilang cinta pada Nabi, cinta pada Rasul, tapi tolong ibu semuanya, bapak semuanya, ketika pulang kita dari majelis maulid dan ketika ditanyakan mana, terus di mana si beting-beting, terus muludan bapak nak, di mana? Di Masjid Al-Falah. Muludan nyaritakeun naon sih? Nyaritakeun Nabi Muhammad. Coba rek nanya Nabi Muhammad, anak saha, indungna saha, akina saha. Terus bapak nasok nanya kadinya itu apa eta mah tah ulah sampai gitu. Sebagai pecinta ibu, lamun orang tong-tong budak orang tong-tong nyatana setengah tua, kadang-kadang nini-nini ge palebar ditanya si Andin pemainna apal kabeh. Berarti resep ta ikatan cinta tah. Tapi kunaon sabalikna palebah muludan ulah balik muludan poho deui. Tanyakeun poho deui ulah sampai kitu, perhatikeun kurang sadayana. Karena dengan memperingati Maulid Nabi tujuan anak orang taya sanes hanya untuk meningkatkan rasa cinta dan mahabbah pada baginda Rasulullah Muhammad, yang mana hadirnya rasa cinta kepada beliau kita dengan banyak mendengar riwayat cerita tentang akhlak beliau, perjuangan beliau, terutama kita mengenal daripada zuriyah, dari mana beliau punya orang-orang tua, siapa ibu bapaknya, siapa kakek-kakeknya. Itulah kenapa ibu, karena kita mesti punya tugas sebagai orang tua, yang mana Rasul katakan adibu auladakum ala thalasi khisalin, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Sabar aja ibu, pak, pada perkara ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Mana yang 3 perkara? 1, hubbun nabiyyi, ajarkan anak kita untuk mencintai nabinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan kita ceritakan, nak, kita punya nabi yang istimewa, kita punya nabi yang mulia karena dimuliakan oleh zat yang maha mulia, rasul yang agung karena diagungkan oleh zat yang maha agung. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah katakan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu aflaka, seandainya aku tidak menciptakan kau Muhammad, maka tidak akanlah ada makhluk satupun. Subhanallah. Jadi kalau kita merayakan maulid ini luar biasa, merayakan sosok manusia teristimewa, manusia mulia, manusia yang mana Allah ciptakan tanpa beliau tidaklah ada kita semuanya, tidaklah ada surga dan neraka, tidaklah ada dunia dan isinya. Maka cintai Rasulullah. Rasulullah itu siapa ya? Umi atau ibu atau mama atau ayah, papa? Rasulullah adalah bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke Adnan. Kalau apal, ceritakan tentang keistimewaan, jangan sampai anak cucu kita hilang kecintaan, hilang pedoman, hilang pedoman hidup, yakni tidak mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dengan mengadakan maulid tak lain dan tak bukan hanya untuk memperbaharui rasa cinta kita, mahabbah kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan tak lupa setelah kita didik, kita ajarkan, kita kasih tahu anak cucu kita tentang Rasulullah, jangan lupa ibu ajarkan pula akan zuriyahnya. Yang kedua adalah ahlu baiti atau ahlihi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari semenjak, kalau kita ingat apa lagu apa tuh namanya, sholawat rohatil, ibu rohatil apa ibu? Rohatil Abdullah Aminah Abdulmu Abu Thalib Khadijah Fatimah
semua dari Quraisy. Sakitu bela anak. Jadi kenalkan, Rasulullah punyalah ibu Aminah namanya. Rasulullah punya bapak Abdullah namanya, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, walaupun banyak abu-abu yang lainnya. Itu aja dulu. Dan dia pun punya istri yang setia, Khadijah namanya, punya putri tercinta Fatimah Zahra namanya. Dan dari Fatimah Zahra lah, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, berdatanganlah nasab zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hingga sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan pernah sirna di muka bumi, yakni para habaib. Waugeun ka para habaib sinah darekeun sinah mengenal kana zuriyah Rasul. Ulah sampai urang sabalikna mulut dan unggal tahun resep hadir maulid palbaka Habib mung wau acan, bahkan mung deket-deket acan. Naudzubillah summa naudzubillah summa naudzubillah. Maka bohonglah kecintaan kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya bercerita, Bu, bapak baheula pribados hayang wau jeung habaib, hayang deket jeung habaib tuh wau habaib. Karena dulu belum ada yang mengarahkan. Banyak kiai-kiai juga dulu itu kurang menerangkan, menyampaikan tentang zuriyah Nabi, sehingga umat pun merasa gelap, merasa tidak mengenal. Bahkan sampai-sampainya umat menyamakan antara Habib dengan tabib karena kegelapan, karena tidak dikasih tahu, tidak diajarkan, atau mungkin saja itu kitanya yang lupa yang jelas. Sampai saat ini orang merasa bingung, merasa kurang yakin dengan habaib. Saya berangkat dari rumah setiap hari Minggu, berangkat pagi-pagi naik kereta sampai ke Kuitang, terus pengen mengenal habaib. Berjalan sampailah saat itu sampai ada acara Hawal Cidodol, Habib Umar Al-Hafidh, kita hadir langsung ke sana. Saking ingin mengenal habaib. Kebetulan untuk ngaji yang ketiga adalah ada anak Habib Abdurrahman, Habib Ali yang muda sekali. Dia bilang, wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi kita menghadapi bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, yang mana bulan kelahirannya manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntunglah kalian yang mencintai Rasulullah dengan kalian merayakan Maulid Nabi. Dan saya usulkan agar nikmat, agar benar-benar khidmat Maulid Nabi, hadirkanlah zuriyah Rasulullah sebagai bunga cintanya. Waktu itu Masya Allah. Kenapa? Karena Maulid tanpa ahlul bait, tanpa habaib, bak seperti sayur tanpa garam. Sampai beliau katakan begini, jadi kalau ada orang Maulid Nabi yang hadir ribuan, yang enggak ada habaibnya, di sana ada yang ngadain Maulid jumlahnya puluhan orang, bahkan banyaknya 100, tapi di situ ada habaib, maka demi Allah Rasulullah tidak akan hadir walaupun dia banyak kalau sebelum mendatangi daripada Maulid orang yang sederhana, tapi di situ adalah zuriyahna. Alhamdulillah, makanya orang di dia di hadiran kedua Alawi. Alawi itu tinggi sekali. Jadi insya Allah mau hadir aina diluhurkeun derajat ku Allah Subhanahu sallallahu Nabi Muhammad. Inilah beruntung. Kenapa? Ke waktu kamari kejadian banjir luar biasa. Pokoknya nges bal-bapam, bojong karya, bojong tong, wah nges bobol. Tapi saya yakin, kenapa? Karena Abah sampai bilang, Ustaz, kenapa nggak siap-siap udah dibuntelin semuanya. Nah udah siap, paling naik panggung karena mau jebol waktu itu. Tapi kita nyantai. Kenapa kata Abah? Karena saya yakin di sini ada pengamannya. Di sini ada pengamannya. Karena ahlul bait adalah amanun fil ardh. Mereka adalah pengaman di muka bumi. Beruntung orang yang mengenal ahlul bait,
beruntung orang yang mencintai Ahlul Bait, beruntung orang yang pernah belajar bersama Ahlul Bait. Kenapa? Hum israti khuliqu min tinati, karena mereka kata Rasul adalah keturunanku, darah dagingku. Man ahabbahum faqad ahabballah. Mereka yang mencintai Ahlul Baitku, mencintai habaib zuriyah, maka akan Allah cintai. Alhamdulillah. Makanya saya ajarkan sama anak-anak santri, tolong jangan kau ngaku santri Minhajul Hidayah kalau seandainya kau tidak menghormati, tidak mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena kita sampai saat ini kita bisa berbicara seperti ini, semua wasilah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mencintai Ahlul Bait. Jangan sampai kita membenci atau menghinakan atau kita tak mau peduli terhadap Ahlul Bait. Kenapa? Karena mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan, qul, katakan oleh wahai Muhammad, la as'alukum minaya ajran illa mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta upah, meminta kuliah apapun dari umatku yang mana aku telah berjuang mengorbankan harta, benda, waktu, bahkan nyawa untuk umat. Illa mawaddata fil qurba, terkecuali aku titip, aku minta sayangilah. Qurba artinya keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah ketika ada kesusahan, jagalah, hormati, agungkan. Kenapa? Karena di tubuh mereka mengalir darah suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Inilah jamaah. Makanya kayak katakan, bahagia sangat kita malam hari ini mengadakan maulid dihadiri oleh dua zuriyah Rasulullah yang kebetulan sama, Alwi bin Muhammad As-Sughar dan juga Alwi bin Umar bin Muslim Al-Atas dan As-Sughar. Mudah-mudahan orang tua kita Allah panjangkan umurnya, Allah istiqomahkan dalam meneruskan perjuangan datuk-datuknya, amin ya robbal. Dan yang ketiga, hubbul Quran. Kita harus mengajarkan kepada anak kita untuk cinta belajar Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, dan juga cinta mengamalkan Al-Quran. Itulah titipan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, ibu bapak yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusahalah kita untuk mengenal lebih lagi. Tapi kan Rasulullah manusia biasa, Ustaz. Iya, manusia, sama-sama manusia, tetapi laisa kal basyari, sekalipun manusia beliau tidak sama dengan kita. Kita makan, Rasul pun nak makan sama. Kita tidur, Rasul pun tidur sama. Bahkan sampai kita jimat, Rasul pun sama. Tetapi yang jadi permasalahan, yang jadi perbedaan, tidurnya Rasul tidak akan sama dengan tidur kita. Makannya Rasul tidak akan pernah sama dengan makan kita. Apapun gerak gerik ucap lampah Rasulullah itu berbeda dengan kita. Orang jalma biasa sok ngesangan ngesang, ibu sok ngesangan tara sok. Lamun orang ngambuan kesang sorangan, nu kambe bau naon, buah hasem hangit deh, seminggu tuh mandi sih. Bapak anak muda gitu kene komotos dor jengkol jepeti diambil, masya Allah ongkik. Tapi Rasulullah Muhammad SAW keringatnya lebih wangi daripada minyak misik. Subhanallah. Orang sok ciduh, Nabi ge sok nyiduh, tapi ciduh orang ulah diakurkeun jeung ciduh Nabi. Sabab ciduh dan Nabi Pak ubar. Ari ciduh orang borokan di jampe ciduhan korengan wae mah. Bengkak Rasulullah macidunas Pak Ubar. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendampingi beliau berangkat, yang ketika waktu itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh, singgahlah di Gua Hira. Di Gua Hira beliau karena lelah tidurlah di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Gua Hira yang mana di dalamnya banyak kalak-kalak jengking. Akhirnya sehingga Abu Bakar Siddiq terkenal kena kasirit ku kalajeng jengking. Waduh,
sampai menggigil, sampai curi, tapi ditahan ku embung ngaganggu tidurna Rasulullah di pangkuanan. Akhirnya ditahan-tahan, tetap dekatahan cai mata nak ngecelakan pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ada apa kegerangan wahai Abu Bakar? Apa kau merasa berat meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau takut untuk dibunuh? Tidak ya Rasulullah. Tapi kenapa kau menggigil sampai kau menangis ini ya Rasulullah? Tanganku tersengat kalajengking. Oh Masya Allah, akhirnya benar be. Sampai ke Rasulullah ciduhan cager langsung. Coba orang pacok orai ciduhan amputasi langsung. Jadi berbeda luar biasa dari segala hal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita berkumpul di majelis di tempat ini, insya Allah seolah kita mengatakan ungkapan bahwa kita cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang mengadakan Maulid dia seolah mengungkapkan, aku cinta padamu ya Rasul, aku rindu padamu ya Rasul, aku sayang padamu ya Rasul, aku kangen padamu ya Rasul, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, asbaka yadi ratal alami ya uhailal dewan karami. Semuanya ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, asbaka yadi ratal alami kekasih kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, semuanya idola kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, ya rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, apakah benar ungkapan kata-kata kita yang mengatakan cinta pada Nabi, cinta pada Rasul, rindu dan sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita akan buktikan saat ini. Kenapa? Karena di mana-mana yang namanya cinta harus ada realita, betul. Orang boleh saja mengaku cinta, mengaku rindu, tapi adakah buktinya cinta engkau padaku? Adakah buktinya rindu engkau padaku?
Maka Rasul katakan, sidqul mahabbati ala thalasi khisalin, benarnya rasa cinta terdapat dengan adanya 3 perkara. Nah, cenah Ibu? Bu, benarnya rasa cinta, benar pengakuan cinta seseorang apabila terdapat 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Dan ini bisa Ibu buktikan pada Bapak, Bapak bisa buktikan pada Ibu, Teteh pada AA, Neng sama A. Silahkan buktikan. Kamu cinta? Ya, aku cinta sama kamu. Tapi untuk membuktikan cinta seseorang, maka pegangan kita 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Orang yang benar-benar cinta, dia cinta sejati, bukan cinta imitasi. Maka kata Rasul, ayakhtaru kalama habibi ala kalami ghairi. Dia akan lebih memilih kata-kata ucapan orang yang dicintai daripada mengikuti menurut pada ucapan orang yang tidak dicintai. Betul Ibu? Remaja betul? Orang yang mengatakan cinta, cinta, kalau memang benar cinta sama Neng, tolong mulai sekarang yang rajin ngajinya. Kari-kari tuh ngaji berarti bohong. Tolong dong kirimin pulsa 10.000 mah, siap dikirim berarti benar. Karena orang yang cinta akan selalu mengikuti kata-kata orang yang dicintai. Kita cinta Nabi Muhammad, sampai mana kita mengikuti pesan-pesan, ajaran-ajaran, ucapan-ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sekalipun dia mengaku cinta Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad, rindu Nabi Muhammad, kata Rasul, kamu harus sholat, enggak sholat. Kamu harus ngaji, enggak ngaji. Kamu harus sodako, enggak sodako. Kamu harus puasa, enggak puasa. Sampai membleh bibirnya, pengakuan cintanya adalah bohong. Na'udzubillahi min dusta. Ini orang yang benar-benar cinta, maka dia akan mengikuti, akan nurut apa yang diucapkan orang yang dicintainya. Mana masih kena bogoh ke Bapak? Oh bogoh. Bahkan plus saya, alhamdulillah. Ada gitu mah wayahna pangienkeun kopi anu medok. Jeung nyata nanon sebutna goreng sampeuna. Lamun Ibu bener cinta, cek Bapak nah yang nyawa bener tuh, langsung ngoloyong baik, nyeduhkeun kopi, terus naon dipesankeun anak disuguhkeun, berarti bener itu. Berarti laras. Bapakna cinta ke mama, masih kena cinta ke Ibu, cinta. Bener. Namun bener cinta kayak suka muludan pamulikeun bajunya, siap. Cek Bapakna sih siap. Disukan bener dibelikan ke Ibu, sing yakin berarti bener masih cinta. Tapi ketika orang meminta sesuatu, menyeru sesuatu, mengajak sesuatu, mengatakan sesuatu pada orang yang mengaku cinta pada kita, sementara dia tidak mengikuti apa yang kita katakan, berarti bohong pengakuan cintanya. Cinta Nabi, dia nggak mau sholat, bohong. Cinta Nabi, dia nggak mau ngaji, bohong. Cinta Nabi, dia berani sama orang tua, bohong. Kenapa? Karena Nabi menyuruh dan mengajarkan untuk berbuat baik pada orang tua. Ikramal cinta Nabi Muhammad, alhamdulillah. Tapi ingat wahai ikramal, kau ikuti apa yang jadi pesan Nabi, apa yang dikatakan Nabi. Hormati orang tuamu, hormati guru-gurumu, hormati orang-orang di atasmu. Ketika kita ikuti berarti benar. Semakin meningkat tolak ilmu, hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis zikir, karena itu semua pesan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, tanda cinta yang benar, memilih apa yang diucapkan orang yang dicintai dan menghindari apa yang diucapkan orang tidak dicintai. Tailah Ibu, tak budak lamun bogo kayak cilalaki, cikurang ulas ya, eta mah kieu ih bang adenge Ibu. Buah kalau kowe berarti bener-bener cintana jeung geus teu cinta ka urang. Eta lah buktina. Budak ki masih nyahan kene teh cinta kene teh ka kolotna, bukti kene teh cikurang sina anu sina nurut berarti cinta. Dan nurut berarti bohong. Berarti teu cinta, dicinta. Seorang pencinta maka dia akan mengikuti apa yang dikatakan orang yang dicintainya. Yang kedua,
ayah taruh mujalasat ala habibi ala mujalasat ghairi. Dia akan lebih memilih duduk bersama kekasihnya, orang yang dicintainya, daripada dia berkumpul bersama orang yang tidak dicintainya atau dengan orang lain. Kita cinta Nabi Muhammad, cinta, rindu, sayang Nabi Muhammad, rindu dan sayang Nabi Muhammad. Tapi ketika kita tidak mau bersama duduk dengan Nabi Muhammad, berarti bohong pengakuan cinta kita. Ustaz, kita kan cinta sama Nabi. Kenapa dikatakan tidak cinta? Karena tidak bisa duduk bersama Nabi, kan Nabinya sudah tiada. Betul, Rasulullah sudah tiada. Tetapi kamu ingat, Rasul meninggalkan kita seolah-olah tidak meninggalkan begitu saja. Dia tinggalkan warisan-warisannya, yang apabila engkau menatap dia seperti menatap beliau, ketika engkau bersalaman dengan dia seperti engkau bersalaman dengan Nabi, ketika engkau duduk dengan mereka maka kau seperti duduk dengan Nabi. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Bagi pecinta Rasulullah, bagi pecinta Nabi Muhammad, ketika kau mengaku cinta sementara kau tidak mau duduk di majelis ta'lim, tidak mau duduk dengan orang-orang alim, tidak mau duduk dengan ulama-ulama, tidak mau duduk bersama dengan zuriat Rasul, maka pengakuanmu adalah dusta, bohong. Orang cinta kok nggak mau berdekatan. Ibu ingat masa lalu orang ke waktu bobogohan rarasaan teh sapoe asak sajam, saminggu asak sapoe kungeunahna babarengan jeung kabo, selalu ingin bersama panganten anyar kamana-mana hayang babarengan bae, karena nampak masih hadir rasa cinta. Orang yang cinta maka dia tidak akan pernah jauh dengan orang yang dicintainya. Betul? Mentak lamun ketika ibu bukan salaki embung deket baik, deketan mangkat, oh geus teu sukaeun berarti ya, geus teu cinta bapana, geus teu senang ya, geus teu cinta ka mama. Ih sok kitu bae, teu bisa, sebab mamaina geus nyaho cirina jaman teu cinta teh selalu menghindar, menjauhi, nggak mau pernah dekat. Oh bener sih itu, padahal bapana kercatan beureumnya sirga nyahoan berenang. Bapak ibu nak itu kene asal deketan itu wel mangkat, deketan tuh mangkat, mamana kunon sih di deketan jauh baik. Bu hasil mau bener can mandi meureun mandi orang kali itu embung bau na ya. Tapi ketika orang mandi geus naon geus wangi, ieu kunaon pamajikan ieu di deketan ngajauhan bae, bung wae babarengan kawandangan, bung babarengan hadir, bung babarengan. Ada apakah dengan dia? Mungkinkah dia cintanya sudah hilang? Pasti. Karena orang yang sudah tidak mencintai, dia tidak akan pernah mendekati. Betul? Kita cinta Nabi, kita rindu Nabi Muhammad, tapi ketika kita majelis taklim kosong, majelis zikir kosong, habaib gak mau dekat dengan habaib, dengan ulama gak mau dekat, gak mau belajar, maka sekalipun kau beribu-ribu kali hadir di majelis maulid, pengakuan cintamu bohong. Naudzubillahi min. Jadi hasil maulid tingkatkanlah kurang kecintaan melalui teh lobakeun diuk babarengan jeung orang nu dicintai kurang, nu mana sanajan geus teu aya jasadna adalah penerusna Rasulullah, yakni para alim ulama sing darek ngaji eusian majelis salim sokomo masyaallah aya pangarsa Abah Habib Alwi Asghar mantenak masyaallah luar biasa keilmuan anak, manfaatkan kurang sadayana baru belajar ilmu embungeun udah terus kurang tapi sati berang penting kurang ungguan terus, tapi bana pengen belajar hayu teh karena ilmu-ilmu beliau bersanad langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta yang kedua, dia paribasana, keluarga makan-makan, keluarga nyata senang-senang, tapi ketika aya kabogo orang tetap lebih endahan kene dua anjing kabogo leres sanajan kerasa kalajo tipis ya andin membojeuna ramena, tapi ketika orang cinta ka Nabi maka orang tetap tinggalkan lalajoa pipi hadir di majelis ilmu karena ingin bersama duduk dengan orang-orang yang dicintai. Alhamdulillah. Yang ketiga, tanda ciri orang yang benar-benar cintanya
dan bukan cinta imitasi tapi cinta-cinta sejati adalah dia orang yang selalu ayah taruh ridho habibi ala ridho ghairi. Dia lebih memilih daripada keriduan kesenangan orang yang dicintainya daripada memilih kebahagiaan, kesenangan dan keinginan orang lain. Ibu orang yang cinta selalu caper cari perhatian. Dia selalu mengorek-ngorek sebetulnya ibu senangnya si anu apa sih, ibu punya anak demennya apa sih, hobinya apa sih, kesenangannya apa. Itulah orang yang dicintai. Orang yang mencintai dia akan berusaha untuk selalu mencari senang hati orang yang dicintai. Ketika kita cinta Rasulullah, maka carilah dan lakukanlah apa yang menyenangkan Rasulullah, apa yang membuat hati bahagia Rasulullah, apa yang membuat Rasulullah merasa bangga dan yakin kepada kita umatnya yang mencintainya. Insya itulah cinta. Jadi jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta sementara kita tidak memiliki 3 tanda yang Rasul katakan. Pertama, ayah taruh kalam habibih ala kalami ghairi. Dia akan lebih memilih ucapan orang yang dicintai daripada ucapan orang lain. Dia akan memilih duduk bersama dengan orang yang dicintai daripada duduk bersama dengan orang lain. Dan yang ketiga, dia akan lebih memilih mencari keridhaan, mencari apa yang diinginkan, mencari apa yang membuat senang bahagia kekasihnya daripada menyenangkan orang lain. Itulah tanda-tanda cinta yang sebenarnya. Insya Allah, mudah-mudahan jamaah sekalian, sekalipun kita tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa yang Rasul inginkan, apa yang Rasul katakan, minimal kita berusaha meningkatkan kecintaan kita dengan mengikuti apa yang Rasul anjurkan. Insya Allah. Dan dengan berkahnya maulid, berkah majelis maulid, tidaklah kita mati terkecuali kita membawa keimanan. Amin ya Rabbal. Karena salah satu kutubul aulia mengatakan, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Tidaklah ada orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali orang tersebut dia akan dibahagiakan dengan keimanan. Terdapat sejarah tercatat dalam kitab I'anatul Talibin, yang mana di situ terdapat ada seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut fasik, lacut, mungkin sering mabuk atau judi atau sering melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tetapi anehnya dengan orang tersebut, pemuda tersebut, ketika datangnya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, maka dia yang biasanya pakai pakaian rombeng-rombeng, pakaian-pakaian yang lusuh-lusuh, digantilah pakaiannya dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang wangi. Dan dia pun setiap kali ada maulid dimanapun pastilah dia akan hadir. Bahkan cek urang nama lamun muludan pangharupna ngundi urang kitu tah aya jelema sabula mulu dan 2 muludan doang ngaranna saha tah? Si mulut. Ngaranna si mulut. Di dia aya teh si mulut. Insyaallah mudah-mudahan aya. Tong dicarat. Ya mah ibu kadang-kadang saya teh sekalian ngaji muludan doang nya ngajeun. Kajen ibu sadayana ulah sok diomong. Peperian di bulan saja dari kaji atuh daek-daek muludan alhamdulillah. Sebab dihadir di maulidan mah berkah ibu sadayana. Jangankan diri kita, jangankan badan kita, jangankan pakaian kita, hatta makanan yang ada di depan kita itu semua zaharatul barokah, zohir keberkahan. Nah ibu, maka saya ibu selalu berpesan, wahai kaum muslimin muslimat, yang mana engkau pecinta Rasulullah, kau yakin akan kedudukan mulia Rasulullah, maka ingatlah ketika di mana diadakan maulid Nabi, bawalah air. Ibu air muacai ayah, ayo di muacai, bawa dahareun ayah di dahareun, lamun ayah dahareun jadi muludan 4 baik, beakeun kabeh, karena zaharatul barokah, KPG jadi berkah. Ibu boga salaki pedegong sombong wala bere berkat maulid, borang merek kieu calangap langsung papais asupkeun. Ya Allah Gusti,
berkah maulid bugis sing dibagirkeun pager itu insyaallah pager. Kenapa? Karena kita yakin kalau ibu jarah ke Wali Sanga, jarah kemana-mana. Jangankan aqua kecil, kadang-kadang aqua besar, bahkan galon dibawa. Yakin dengan air zarah. Lalu ibu, wah di mana-mana mau cair, nawe, ibu-ibu, alus, tabaruk Allah berkah. Tapi kunaon ibu, palbah mulu dana uraku berat-berat teh, ku hoream-hoream teh mawa cair di tenden di tengah-tengah jalma nu maca maulid. Nu padahal jangankan cuma air, makanannya, hatta dirhamnya, duit cikurang nama. Ibu pan sok ngawarung, di warung teh sok lagi pae duitnya, kadang-kadang kurang laris pae. Nyieun ibu, di mana yang muludang bawa kurang duit, lipetkeun kurang, aranan kurang tenden di tengah-tengah, nyatana jalma maca maulid, maka wasola bakal tepi bakal jadi eta duitna barokah. Mual kosong ibu kamana-mana selama mau duit etak mau lepas di duit asal dibelikan eta beak pisan kena nu jelas maksudna selama orang nyekel eta berkana duit anu geus dibacakeun maulid mau dipakirkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mantap kesempatan ibu sadayana bawa galon urang tak dibuanten di mana karena yakin tidak ada yang melebihi keagungan kemuliaan Rasulullah. Hatta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang malam palbah maca seh hadir dina haul Tuan Syekh maracai paloba-loba pagede-gede palbah mulu dan seolah-olah tidak percaya, padahal kalau untuk para wali adalah karomah, tapi untuk nabi mukjizat. Derajat karomah dan mukjizat itu jauh bandingan. Jadi kadang-kadang di masyarakat dia gitu tah teu paham gitu palebah jarah cai marawa palebah hawalan Tuan Syekh mawa alus-alus karena ngalap berkah jeung karamatna. Tapi kunaon si lain palebah muludang mah ku harese-harese teuing moal cai, padahal cai maulid ketika orang sadayana denderkeun cai di tempat dibacakeun maulid dimiti ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam, tapi ke akhir langsung mahalul kiam beres jeung doa anak ibu eta cai lamun diinum ku jalma nu nginumna maka dakhala al-fidur bakal asup kana dadakna kana hatena 1000 cahaya. Alhamdulillah geus jelas dikatakan. Masya Allah maulid jangankan di tempat-tempat umum ibu sok aya jama iri dengki jahilkan yaya ka urang teu urang maju sok main tembak bae main teluh bae bacakeun maulid bacakeun berjanji bacakeun maulid tiba asyraful anam maka pa insyaallah rumah di mana dibacakan maulid nabi akan dijaga tina copet maling jalma nu sirik pidik dan sebagainya. Alhamdulillah inilah maulid. Bukan hanya kita hanya menampakkan rasa cinta mahabbah, tetapi yakinkan bahwa pada malam hari ini yang kita rayakan kelahirannya adalah manusia, sosok manusia termulia, manusia yang diumpamakan dengan cahaya. Betul ibu? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta insirun wa ghali, anta Engkaulah cahaya matahari, engkaulah cahaya bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Sehingga ketika kelahiran beliau terdapatlah sebuah qasidah syairan. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya yang mulia penyejuk jiwa. Burung-burung matahari sambut lahirnya Nabi dan sebagai obat. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri,
sambut lahirnya Nabi sebagai obat. Jelas lagu eta ge. Telah lahir cahaya yang tadi dikatakan beliau ada pembawa cahaya terang benderang yang membawa daripada umatnya gelapnya keimanan menuju terangnya ketauhidan. Alhamdulillah, subhanallah, umat banggana orang jadi umat Nabi Muhammad. Makanya ibu semuanya, bapak, ibu, anak muda, mudinya, ketika kalian hadir di majelis maulid, jangan kau tampakkan kesedihan, jangan kau tampakkan kebingungan, tampakkanlah kebahagiaan. Insya Allah. Di maulid cemberut, hadir maulid, waduh, ceria-ceria nak. Barang tanya kuna si cemberut baik, yang panitia tadi beri dahar, ya, di gara-gara dahar tuh. Hadir maulid itu harus nampakkan kebahagiaan, ceria, senang, gembira. Kenapa? Karena kita dijadikan umat Rasulullah Muhammad SAW yang mana dengan kelahirannya jadilah rahmat bagi seluruh alam. Temenang ibu, awas. Dimana baik hadir muludan, temenang camberut, temenang orang tia. Oh, kamu orang barijengnya tanah non marah-marah ulah. Temenang. Hendak pribados masuk kesel lamun aya jalma datang bulan mulu camberut deh. Can hadir maulud encan, bulan mulu datang camberut aja kunaon si camberut bae. Aing makalar salah asal bulan mulu dia kedeung ge jauh datang main tanding jauh datang kitu bae. Mere meni gedehan itu ngomelan usah-usah kena sasaran. Eta tidak usahna teu hideng. Panyatos corona hararese duit segala muludan pan kitu. Mere 2000 2 jam ngugur tu nage. Naudzubillahi min. Malam bawa datang muludan terjadi maulid Nabi, terpampanglah parasmanan anak genep incu 8 2 kabeh gelo teu. Pabadahar mah 2 kabeh mere gugur tu 2000 ge. Naudzubillahi min. Tidak seberapa apa yang kita korbankan, apa yang tadi katakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Tahukah kalian, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham, ibu 1 dirham teh baraha 1.400.000 ukuran duit kurang nama. Ibu geus beak 1.400.000 acan ya. Anu 1 juta anu seperancan biar 1 juta encan 400 encan usah tadi aja sudah 40.000 mah. Berarti jauh kene jadi sobat, jadi baturna Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Naon sababna? Karena di mana 1 dirham sama dengan 1.400.000, maka berarti bakal jadi batur di surga jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ikramal para pemuda-pemuda ikatan remaja Masjid Al-Falah, kalian berjuang menjadi sabab terselenggaranya maulid Nabi Muhammad SAW, maka bahagialah dan bersyukurlah. Kenapa? Karena dengan perjuangan kalian yang akhirnya terus terselenggara daripada hidupnya menghidupkan syiar agama Islam. Siapa yang katakan? Sayyidina Umar berkata, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mana mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka dia telah menghidupkan agama Islam. Jadi Islam itu buah menyebar luas, rame. Sebab belum mengaji roti mah jarang sakia ibu, bener tuh ibu? Itu Masya Allah solawatan di jam 7 ke jam 8 datang 2A. Kedung sekali deui ibu-ibu, sekali deui menulis bengek-bengek sesolawatan. Hese ngumpul kena, tapi dengan acara seperti ini alhamdulillah jam 6:30 geus karumpul ken. Alhamdulillah. Salat subuh secara rata. Salat isya encar. Kajian asal balikna salat isya insya. Inilah berkah maulid. Tampakkan kebahagiaan, tampakkan kesenangan, tampakkan kebanggaan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah,
tidaklah akan kita bisa mencapai puncak mahabbah kita kepada Rasulullah, tidak akan kita pernah bisa membalas jasa-jasa Rasulullah terkecuali kita terus berusaha untuk menunjukkan dan berkorban untuk Rasulullah. Karena pengorbanan beliau tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Setidaknya kita berusaha untuk membahagiakannya, untuk mengagungkannya, untuk menghormati dan membanggakan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, cerita si mulut balik deh setik deh. Begitu ya budak muludan di mana-mana datang, hadir di tempat maulid, datang terus datang sampai hingga cacap berang peting. Dia si mulut unggal ayah hadiran maulid selalu hadir. Alhamdulillah. Antak budak ya besok maupun dera sok hadir muludan kene tong dicaram. Bahkan doakeun sing menang hidayah cinta karena sholawat, cinta ka Kangjeng Nabi eta sabab bakal husnul khotimah, amin ya robbal. Ya kayak gitu ibu. Aina si mulut teh masya Allah begitu geus bulan maulid innalillahi wa inna ilaihi rajiun pae modar teh si mulut teh dulu aing teh saya teh mah daek naon disebutna salat daek hadir maulid bulan mulut doang geus bulan mulut eueuh balik deui kumprung deui dan sebagainya. Nah akhirna saking kana budak ngora pandangan-pandangan manusia karena kalacutanana, karena kagorenganana, karena akhlakna nu teu baik, akhirna ketika wafat mautna eueuh nu nguruskeun. Masya Allah, ieu si mulut maut eueuh nu nguruskeun. Ya Allah, akhirna kudu diantok dipuas-puaskeun lah. Hade ge paeh sia tah malah salat teu kaur aya hayam ngendog-ngendog acan beak bae. Teu kaur aya nyatana naon sebutna teh entuk meleng hantem bae. Nah, tetapi anak bin ajaib ketika si maulid ini anak muda tersebut meninggal, wafat, mati, maka adalah kabar pada sosok seorang ulama solihin, orang soleh, ahli ibadah, yang mana mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wahai kau hambaku, kau datanglah kampung anu, tempat anu, desa anu, RT RW anu, di mana di situ pada saat ini meninggal sosok manusia yang walaupun pandangan manusia dia manusia hina, tetapi menurutku waliun min auliyai, kekasih bagian kekasihku. Subhanallah. Aina turun pertanyaanku, bener teh budak morak mautnya si anu bener, akhirnya ketemu lah. Dikatakan, wahai masyarakat, kalian mungkin tidak tahu siapakah orang tersebut. Oh tahu, wahai orang soleh, wahai ulama, wahai buya, dia kan orang yang rese selama hidupnya, dia itu selalu begini. Kejelekannya dikatakan, cuma dia itu kalau toat bulan mulut doang, mau maulid marhaba, oh paling kencang teriaknya marhaban ya nur, wah pokoknya pika seleban lah. Semakin tadi musuh, saking semangatnya. Tapi ternyata itulah tidaklah orang yang menegangkan maulid, hadir di tempat maulid, selalu hadir di majelis maulid, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah dengan mati membawa keiman. Dikatakan akhirnya benar, masya Allah, langsung diurus sama ulama tersebut, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, yang akhirnya dengan dipula sara cek bahasa orang nama di urusan imayit si maulid terciumlah wangi yang luar biasa. Subhan, menandakan dia benar wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, malamnya orang meninggal terkecuali dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang salah dan surahan yang tidak pernah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.
Terima kasih kepada Bapak Kiai Ustadz Sata Mustafa. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya, doa penutup yang akan dibacakan oleh Habib Alwi Assegaf. Sebelum pembacaan doa, kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekhilafan, karena kami hanyalah manusia biasa yang luput dari kesalahan. Dan kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Alwi Assegaf LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.